Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Alfiani, NIM 2011E 2020 dari kelas AD3 Analisis Kesehatan Non-Reguler Staba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum statistik, yaitu tentang UJF. Di sini saya menjelaskan UJF menghitung dengan menggunakan Excel. UJF itu bertujuan untuk menentukan apakah dua kelompok data memiliki koefisiensi yang sama. Nah, kita di sini memiliki data dengan pH meter pertama dan pH meter kedua dengan pengulangan 10 kali. Nah, setelah kita menginput datanya, kita cari rata-rata dan variansnya. Untuk mencari rata-rata, yaitu sama dengan average. Lalu kita ada klik data pertama ya, yang awal sampai data terakhir yang 10 sama dengan 3,92. pH meter yang pH meter keduanya sama ya, berarti kita klik di sini, lalu kita ke samping. Untuk hasilnya sama 3,9151. Untuk mencari varian yaitu sama dengan vars, kita pakai yang P. Lalu kita klik data awal yang pertama sampai yang terakhir 10 sama dengan 0,01708. Nah, sama ya. Kita klik, kita drag ke samping. Nah, ini untuk hasil data varian dari pH meter kedua. Selanjutnya kita ke data analisis ya. Bagaimana sih mencari data analisis dari pH meter pertama dan pH meter kedua? Itu kita ke data, lalu kita ke data analisis, lalu kita cari di analisis toolsnya itu F test to sample for variant. Kita klik ya, lalu kita klik OK. Variabel 1 range dan variabel 2 range di inputnya. Kita klik panah ke atas, lalu kita klik pH pertama sampai sampel terakhir. Kita blok sama dengan judulnya ya, lalu kita panah ke bawah. Untuk variabel 2 range-nya sama ya, kita klik panah ke atas. Lalu kita klik pH meter kedua sampai data terakhir yang 10. Lalu kita klik panah ke bawah. Nah, untuk labelnya kita klik ya, karena tadi kita memblok dari pH pertama dan pH kedua ya. Lalu kita ke output range. Lalu kita klik panah ke atas, kita letakkan di F ya. F. Lalu kita klik panah ke bawah, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil dari data F test to sample for variant. Ini ada rata-ratanya, variannya sama ya. Varian 3,92, untuk pH meter keduanya 3,951, variannya sama 0,18, beda sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, yang ini 0,00674. Nah, untuk F-nya ini sama dengan F hitung. Untuk F critical one tile-nya ini sama dengan F tabel ya. Untuk kesimpulannya itu ada di uji hipotesis. Nah, untuk kesimpulannya, bila F hitung atau H0 diterima
dan H1 itu F tabelnya ditolak jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah sama. Sedangkan H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah tidak sama atau tidak signifikan. Nah, di sini kita lihat untuk F hitung dan F tabelnya. F hitung itu lebih kecil dari F tabel ya. 2,8143 dengan 3,1788. Berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah sama. Ya kan? Bagaimana sih kalau H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitungnya tidak lebih besar dari F tabel, maka kepresisian dua kelompok data adalah tidak sama atau berbeda signifikan. Mungkin untuk kelanjutannya kita akan menjelaskan ke video berikutnya ya. Kita bisa lihat nanti dijelaskan dari data analisis ya. Nanti akan menentukan test to sample assuming equal varian dengan to sample assuming unequal varian. Ya kan, kalau ini datanya sama ya, berarti nanti kita akan melanjutkan ke assuming equal varian. Kalau misalkan dia tidak sama datanya atau tidak signifikan kepresisiannya, maka sampel assuming equal-nya kita pakai yang unequal varian ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga penjelasan saya dapat diterima. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apa yang saya jelaskan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.